Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aryani Pratiwi dari kelas PMM 5 dengan NIK 0305213110. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai konsep dasar teorema Stokes. Teorema Stokes menunjukkan hubungan antara integral garis dengan integral permukaan. Untuk mengingat kembali konsep integral garis, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya. Daerah S meliputi oleh garis lintasan tertutup C. Ini ya. Daerah S meliputi garis lintasan tertutup C. Dengan lintasan C tersebut berorientasi positif. Berarti lintasan C ini berorientasi positif. Sehingga dapat dituliskan integral garisnya ada sebagai berikut. Kurva tertutup C, F dikali dr. Untuk mengingat kembali konsep integral permukaan, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya. Pada gambar terlihat bahwa lintasan C mengelilingi permukaan S. Permukaan S tersebut akan diproyeksikan terhadap bidang min XY. Berarti pada lintasan C mengelilingi permukaan S. Ini S-nya. Permukaan S tersebut akan diproyeksikan terhadap bidang XY. Bidang XY. Sehingga diperoleh daerah D. Ini daerah D-nya. Untuk menentukan integral permukaannya dapat diperoleh melalui rumus integral IPA 2 S curl F ds. Misalkan, S suatu daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C yang berorientasi positif apabila terdapat medan vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK dengan M, N, P mempunyai turunan-turunan parsial tingkat pertama kontinu pada S, maka akan berlaku persamaan berikut, yaitu kurva tertutup ds F dikali dr sama dengan integral IPA 2 curl F ds. Yang selanjutnya, dengan kata lain, teorema Stokes menyatakan bahwa yang pertama, integral garis akan sama dengan integral permukaan. Hal ini bisa terjadi ketika semua syarat pada teorema Stokes terpenuhi. Yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan persoalan integral permukaan dapat digunakan konsep integral garis. Jika diperhatikan bahwa salah satu syarat yang terdapat pada teorema Stokes adalah kurva berorientasi positif. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 8.4, di gambar 8.4 ini, kurva lintasannya berlawanan dengan searah jarum jam. Ini menandakan bahwa lintasan ini berorientasi positif. Jika berjalan di sepanjang lintasan dan terjadi daerah D. Selalu berada di sebelah kiri. Maka lintasan tersebut berorientasi positif. Dan pada gambar 8.3, arah lintasan kurvanya searah dengan jarum jam. Ini menandakan lintasan ini berorientasi negatif jika kita berjalan di sepanjang lintasan dan ternyata daerah D selalu berada di sebelah kanan, maka lintasan tersebut berorientasi negatif. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Periksalah kebenaran teorema Stokes untuk F sama dengan Y, Y dikurang ZJ ditambah Y, ZK jika S adalah paraboloida Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, Z sama dengan 1 sebagai batasnya. Ini merupakan gambarnya. Dan penyelesaiannya, terlebih dahulu deskripsikan do S dengan parameter sebagai berikut, di mana X sama dengan cos T, dx sama dengan min sin T, Y sama dengan sin T, dy sama dengan cos T, dan Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 0. Sehingga
kurva tertutup dOS F dikali NDS sama dengan kurva tertutup dOS Y dx dikurang X dy. Jadi sama dengan integral dari batas atasnya 2V, karena di sini kan dia satu lingkaran penuh 2V atau sama dengan 360 derajat, dan batas bawahnya itu 0. Lalu kita buat di sini sin T dikali min sin T, dt dikurang cos T dt sama dengan min baru integral dengan batas atas 2V dan batas bawah 0 sin kuadrat T ditambah di sini sin kuadrat T itu dari sin T dikalikan dengan min sin T, jadi hasilnya sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dari cos T dikalikan dengan cos T, jadi cos kuadrat T dt sama dengan min 2V. Kemudian setelah kita mendapatkan ruas kirinya, sekarang kita akan mencari ruas kanannya menggunakan curl F sama dengan nabla dikali F sama dengan I JK itu do X, do Y, do Z, dan Y min X, YZ sama dengan ZI ditambah O ditambah 0Z dikurang 2K. Maka integral LIPA 2S curl F dikali NDS sama dengan integral LIPA 2R min Z dikali dengan 2X dikurang 0 dikali 2Y dikurang 2 dx dy. Kemudian sama dengan min 2 ini hasil dari atas ini, sisanya itu min 2. Jadi min 2 integral LIPA 2R xz ditambah 1 dx dy sama dengan min 2 integral LIPA 2R x. Kenapa di sini x kuadrat ditambah y kuadrat? Karena di soal tadi kan z-nya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi di sini z-nya kita ganti menjadi x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 1 dx dy sama dengan min 2 integral dengan batas atas 2V dan batas bawah 0 dan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 R pangkat 3 cos theta ditambah 1 dr d theta. Kemudian kita integralkan terhadap R. Jadi sebenarnya min 2 integral dengan batas atas 2V dan batas bawah 0 1/5 cos theta ditambah 1/2 theta, maka hasilnya itu menjadi min 2V. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.